Selamat malam. Di sini saya mencoba melakukan analisa studi kelayakan bisnis untuk perusahaan Tani Hub, yaitu merupakan salah satu perusahaan agritech yang berpotensi tinggi sebenarnya, tapi berakhir dengan krisis bisnis. Profil bisnis sendiri, model bisnis Tani Hub adalah platform agritech Indonesia yang didirikan pada tahun 2016, berfokus untuk menghubungkan petani langsung dengan pembeli, yaitu B2B dan B2C. Model bisnis Tani Hub mencakup marketplace, digital hasil tani, layanan logistik dan pergudangan fulfillment, serta pembiayaan petani melalui Tani Fund. Dengan memangkas rantai distribusi tradisional, Tani Hub menjanjikan harga lebih adil bagi petani dan produk segar berkualitas bagi konsumen serta mitra bisnis. Masalah rantai pasok pertanian. Rantai pasok pertanian Indonesia sangat panjang dan tidak efisien. Petani menjual hasil panen dengan harga rendah kepada tengkulak yang kemudian menjualnya ke pedagang besar, distributor, hingga akhirnya ke konsumen dengan harga yang jauh lebih tinggi. Selisih harga antara petani dan konsumen bisa mencapai 200 sampai 400%, sementara petani tetap hidup dalam kemiskinan. Dan permasalahan itu sendiri itu ada tiga di sini kita dibagi lagi, yaitu rantai distribusi terlalu panjang, yaitu rata-rata 5 sampai 7 lapisan perantara antara petani dan konsumen. Kemudian harga dan informasi yang tidak transparan, petani tidak memiliki akses informasi harga pasar. Kemudian kerugian pasca panen tinggi, 30 sampai 40% hasil panen terbuang akibat minimnya fasilitas penyimpanan, logistik yang buruk dan tidak cocokan pasokan dengan permintaan pasar. Pasar sendiri terbagi atas tiga, yaitu potensi pasar untuk agritech Indonesia, yaitu dengan B2B mendominasi 62,5%, petani kecil 25%, dan segmen retail modern 12,5%. Potensi pasar agritech Indonesia sendiri diperkirakan mencapai 1,2 miliar dolar pada tahun 2025, didorong dengan digitalisasi rantai pasok pangan. Dan tren dan proyeksi CAGR industri agritech Indonesia mencapai Indonesia 18% per tahun. Penetrasi digital pertanian masih rendah, sehingga menciptakan peluang untuk ekspansi yang besar bagi perusahaan ini. Kemudian pemasaran, analisis pasar dan customer segmen, yaitu segmen B2B, retail dan HoReCa. Nilai utama Tani Hub yaitu rantai pasok lebih pendek, kesegaran produk terjamin, harga transparan, dan pengiriman tepat waktu ke pelanggan. Strategi akuisisi pelanggan, pendekatan pemasaran digital, kemitraan langsung dengan petani, dan harga kompetitif menjadi daya tarik utama untuk menarik pelanggan. Per posisi nilai dan positioning, Tani Hub menargetkan bisnis retail modern seperti hotel, restoran, dan kafe sebagai pembeli utama untuk produk pertanian segar berkualitas. Untuk operasional sendiri, analisis teknis dan rantai pasok, Tani Hub membangun infrastruktur operasional yang kompleks mencakup jaringan gudang, warehouse di berbagai kota, sistem manajemen inventory dan proses fulfillment end-to-end. Model ini menghubungkan petani langsung ke pembeli B2B seperti restoran, hotel, dan retail modern. Namun, biaya operasional yang tinggi dan tantangan logistik last mile menjadi tekanan utama terhadap keberlanjutan bisnis. Pertama, supply chain. Tani Hub bermitra langsung dengan ribuan petani di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Sistem agregasi komoditas memungkinkan standarisasi kualitas dan harga. Namun, ketergantungan pada musim panen menciptakan volatilitas pasokan yang tinggi. Kemudian manajemen gudang. Jaringan gudang Tani Hub mencakup cold storage dan dry warehouse di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Biaya sewa dan operasional gudang menyumbang porsi signifikan terhadap burn rate, terutama saat utilisasi kapasitas rendah di luar musim panen. Jadi saat bukan musim panen, gudang menjadi kosong. Fulfillment dan logistik. Pengiriman dilakukan dalam 24 jam ke pelanggan B2B menggunakan armada sendiri dan mitra logistik. Tantangan utama adalah efisiensi rute last mile, penanganan produk segar yang mudah rusak, serta menjaga service level agreement SLA kepada pelanggan korporat. Analisis manajemen dan SDM sumber daya manusia. Tani Hub dibangun oleh tim pendiri berpengalaman dengan latar belakang teknologi dan pertanian. Namun pertumbuhan cepat memicu tantangan struktural. Rekrutmen masif tanpa fondasi budaya kuat, kesenjangan kompetensi manajerial, dan ketidakselarasan antara visi eksekutif dengan kapasitas operasional di lapangan. Struktur organisasi, tim eksekutif Tani Hub terdiri dari profesional teknologi dari bisnis. Struktur organisasi berkembang pesat seiring berekspansi ke 18 lebih kota. Namun, skalibilitas manajemen tidak sejalan dengan kecepatan pertumbuhan, menciptakan celah koordinasi antara pusat dan daerah.
Tantangan SDM terjadi PHK massal 2022 menunjukkan kegagalan perencanaan SDM jangka panjang, tingkat turnover tinggi di level operasional, kurangnya program retensi, talenta kunci, serta budaya kerja yang belum matang menjadi faktor penghambat keberlanjutan organisasi Tanihub. Teknologi, analisis teknologi dan inovasi. Platform digital dan aplikasi Tanihub mengembangkan aplikasi mobile dan web untuk menghubungkan petani dengan pembeli langsung, mengurangi ketergantungan pada perantara tradisional. Kemudian struktur data dan AI, pemanfaatan big data dan machine learning untuk prediksi harga komoditas, manajemen inventory, serta personalisasi pengalaman penggunaan platform. Inovasi supply chain teknologi, yaitu teknologi cold chain, sistem warehouse management, dan tracking real time untuk memastikan kualitas produk pertanian sepanjang rantai distribusi. Selanjutnya mengenai legal dan governance, analisis legal, regulasi, dan governance. Tanihub beroperasi di bawah kerangka regulasi agritech Indonesia yang kompleks sebagai platform e-commerce pertanian dan fintech melalui Tanifan. Tanihub wajib mematuhi regulasi OJK karena Tanifan tadi merupakan bagian tersendiri dari ya dan masih menjadi kesatuan utuh dari si Tanihub. Undang-undang perdagangan serta regulasi BPOM untuk produk pangan, ketidakpatuhan terhadap regulasi menjadi salah satu faktor risiko utama yang mempengaruhi keberlangsungan bisnis. Kepatuhan regulasi Tanihub wajib memenuhi izin usaha perdagangan, izin edar pangan BPOM, BP, serta regulasi OJK terkait platform fintech lending melalui Tanifan. Ketidakpatuhan berpotensi menimbulkan sanksi hukum. Kemudian struktur hukum entitas Tanihub beroperasi sebagai PT dengan struktur grup yang mencakup Tanifan, P2P lending. Pemisahan entitas hukum ini menimbulkan kompleksitas governance dan risiko kewajiban entitas yang perlu dikelola secara ketat. Kemudian risiko governance, lemahnya tata kelola perusahaan, corporate governance, transparansi laporan keuangan yang terbatas, serta kurangnya pengawasan Dewan Direksi menjadi indikator risiko governance yang berkontribusi pada ketidakstabilan operasional. Keuangan, funding, dan sustainability. Tanihub meraih total pendanaan 68,5 juta dari investor seperti MDI Ventures, Open Space, dan Golden Gate Ventures. Namun pendanaan seri B tidak mencukupi kebutuhan ekspansi. Burn rate tinggi akibat biaya operasional gudang, logistik, dan SDM yang masif. Subsidi harga agresif mempercepat habisnya kas tanpa mencapai profitabilitas. Kemudian cash flow, arus kas negatif secara konsisten, pendapatan tidak mampu menutup biaya operasional. Ketergantungan penuh pada modal eksternal mengancam keberlangsungan bisnis. Analisis SWOT yaitu atas strength, weakness, opportunities, and threats-nya sendiri. Kemudian metrik risiko Tanihub. Kekuatannya sendiri, jaringan petani luas, platform digital terintegrasi, brand agritech terkemuka, dan dukungan investor besar dan ekosistem tani fund. Kelemahannya burn rate tinggi, ketergantungan subsidi, margin tipis, infrastruktur gudang mahal, dan model B2C tidak berkelanjutan. Kesempatan opportunities, digitalisasi rantai pasok pertanian, pertumbuhan pasar agritech, permintaan pangan meningkat, dan ekspansi B2B korporasi, trade kompetitor kuat, regulasi ketat, volatilitas harga komoditas, risiko gagal panen, dan krisis kepercayaan investor. Titik balik, ekspansi PHK dan pergeseran strategi. Setelah fase ekspansi agresif pada tahun 2020 sampai 2021, Tanihub menghadapi tekanan finansial berat, pembakaran kas yang tinggi, model B2C yang tidak efisien, dan persaingan ketat. Pada 2022, perusahaan melakukan PHK massal, menutup gudang di berbagai kota, dan secara fundamental menggeser fokus dari B2C ke B2B untuk menekan biaya operasional. Ekspansi krisis, ekspansi dan krisis, ekspansi gudang ke 10 lebih dari 10 kota pada tahun 2020 dan 2021, PHK lebih dari 1.000 karyawan pada Maret 2022, penutupan gudang Surabaya, Bali, Medan, burn rate tidak terkendali di segmen B2C, pendanaan seri C tidak tercapai penuh. Pivot B2B sendiri fokus beralih ke pelanggan institusional dan Horeca. Efisiensi logistik dengan jaringan lebih ramping, pengurangan SKU, dan optimasi rantai pasok, restrukturisasi tim penjualan ke B2B, dan upaya perpanjangan runway finansial. Peran Tanifan dan dampak ekosistem grup Tanifan atau entitas fintech lending di bawah Tani Group berperan sebagai pilar pembiayaan bagi petani dan pelaku rantai pasar pertanian. Sinergi antara Tani Hub sebagai marketplace dan logistik, kemudian Tanifan
untuk kredit dan modal usaha membentuk ekosistem agritech terintegrasi yang saling bergantung, namun juga menciptakan resiko sistemik lintas entitas ketika salah satu pihak mengalami tekanan finansial. Peran Tanifat sendiri menjadikan pinjaman modal bekerja bagi petani mitra dan UMKM agribisnis. Hingga 2022, Tanifat telah menyalurkan pembiayaan ke ribuan petani, namun tingginya non-performing loan akibat gagal panen dan volatilitas harga komoditas memperlemah kesehatan portofolio Tanifat secara signifikan. Dampaknya ke ekosistem, kolapsnya Tanifat berdampak langsung pada Tanifan. Berkurangnya off-taker produk petani memperparah gagal bayar pinjaman, investor dan lender platform mengalami kerugian, reputasi grup terdampak, dan kepercayaan ekosistem agritech Indonesia secara keseluruhan turut tergerus akibat kegagalan model integrasi ini. Mengapa gagal? Root cause analysis Tanih Hub mengalami kegagalan bisnis akibat kombinasi faktor internal dan eksternal. Unit ekonomi yang tidak sehat, biaya operasional gudang yang sangat tinggi, serta ketergantungan pada pendanaan eksternal menjadi akar masalah utama. Ekspansi agresif tanpa profitabilitas yang jelas memperburuk kondisi keuangan perusahaan. Model bisnis tidak berkelanjutan, margin tipis di sektor agrikultur tidak mampu menutup biaya logistik, pergudangan, dan operasional. Kemudian ketergantungan pada funding eksternal, yaitu bergantung pada suntikan modal ventura tanpa mencapai break-even. Efeknya ketika investor menahan pendanaan, arus kas langsung terganggu secara kritis. Kemudian ekspansi agresif tanpa fondasi kuat, pembukaan gudang secara bersamaan tanpa kesiapan operasional dan permintaan yang memadai, menyebabkan pemborosan sumber daya besar. Penilaian kelaikan bisnis per aspek dievaluasi berdasarkan 3 kategori: layak, bersyarat, dan tidak layak. Penilaiannya mencerminkan kondisi aktual operasional finansial Tanihub sebelum penutupan, mencakup dimensi pasar, teknologi SDM, hukum, hingga keberlanjutan keuangan. Aspek layak dan bersyarat, pasar dan peluang potensinya besar dan permintaan nyata. Teknologi inovasi platform kuat namun skalabilitas terbatas. SDM dan manajemen tim berpengalaman dan turnover tinggi. Legal dan regulasi perizinan memadai, governance lemah. Pemasaran sendiri segmen B2B menjanjikan, tapi akuisisinya mahal. Aspek tidak layak, benar tinggi tidak mencapai profit. Operasional biaya gudang dan logistik tidak efisien. Model B2C marginnya tipis tidak berkelanjutan. Kemudian manajemen risiko, tidak ada mitigasi krisis yang memadai. Keberlanjutan, ketergantungan penuh pada pendanaan eksternal. Pelajaran yang dapat diambil sendiri dari startup agritech ini, validasi pasar sebelum ekspansi. Ekspansi agresif tanpa validasi unit ekonomi yang kuat berujung pada pemborosan sumber daya. Pastikan modal terbukti di satu pasar sebelum scaling. Kemudian unit ekonomi harus positif. Benar tinggi tanpa jalur profitabilitas yang jelas adalah risiko fatal. Startup agritech harus memastikan margin operasional positif sejak awal pertumbuhan. Kemudian ekosistem dan kemitraan petani, yaitu membangun kepercayaan petani membutuhkan waktu dan pendekatan lokal. Kemitraan jangka panjang lebih bernilai daripada transaksi jangka pendek yang transaksional. Kesimpulannya sendiri, rekomendasi strategis Tanihub menunjukkan potensi besar dalam digitalisasi rantai pasok pertanian. Namun gagal karena berat tinggi, ekspansi tidak terukur, dan ketergantungan pada pendanaan eksternal. Saat keseluruhan kelaikan bisnis dinilai bersyarat. Rekomendasi ialah fokus pada model B2B yang aset light dengan margin lebih stabil, kemudian membangun unit ekonomi positif sebelum ekspansi, diversifikasi sumber pendapatan melalui SAS dan fintech agri, kemudian memperkuat tata kelola keuangan dan transparansi. Terakhir, menjalin kemitraan strategis dengan BUMN dan koperasi tani untuk memperluas jangkauan secara berkelanjutan. Ini untuk referensinya. Demikian. Terima kasih.